Berikut adalah Kitab Aqdiyah, Hukum-Hukum Pengadilan, yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rasyid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian 36. Kitab Aqdiyah. Adab kesopanan hakim. Kitab Aqdiyah yang dimaksud dengan hukum di sini memisahkan atau mendamaikan antara dua pihak yang berselisih dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Hendaklah engkau menghukum antara mereka menurut peraturan yang diturunkan Allah. Al-Maidah 49. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl." Dan jika kamu menghukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan seadil-adilnya. An-Nisa 58. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qudatu salasatun qadin fil jannati wa qadiyani finnar. Qadin arafal haqqo faqadha bihi fahuwa fil jannati wa qadin arafal haqqo fahakama bi khilafihi fahuwa finnari wa qadin qadha ala jahlin fahuwa finnar." Hakim-hakim itu ada 3 macam. Di antaranya semacam akan masuk surga, 2 macam akan masuk neraka. 1. Hakim yang masuk surga ialah hakim yang mengetahui hak, hukum yang sebenarnya menurut hukum Allah, dan ia menghukum dengan yang hak itu. 2. Hakim yang mengetahui hak tetapi ia menghukum dengan yang bukan hak. Hakim ini akan masuk neraka. 3. Hakim yang menghukum sedang ia tidak mengetahui hukum Allah. Dalam perkara itu, hakim ini juga akan masuk neraka. Riwayat Abu Daud dan lainnya. Sifat-sifat hakim dan syarat-syaratnya. Orang yang berhak menjabat pangkat hakim hanya orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di bawah ini. 1. Islam. Berarti yang menjadi hakim itu hendaknya orang Islam. 2. Balik. Sudah berumur 15 tahun sedikitnya. 3. Berakal, bukan orang bodoh. 4. Merdeka, bukan hamba sahaya. 5. Adil. 6. Laki-laki. 7. Mengerti ayat Quran dan hadis sedikitnya yang bersangkut dengan hukum-hukum. 8. Mengetahui ijma ulama dan perselisihan paham mereka. 9. Mengetahui bahasa Arab sekedar dapat memahami ayat
dan hadis. 10. Pandai menjalankan kios. 11. Pendengaran dan penglihatannya cukup. 12. Sadar, bukan orang lalai. Keterangan untuk syarat-syarat itu, ayat dan hadis di atas, dan sabda Rasulullah SAW, la yuflaha qaumun wallu amrohum imro'ah. Tidak akan dapat kemenangan sesuatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada perempuan. Riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai. Kata Hujatul Islam Al-Ghazali, untuk mendapat orang yang mencukupi sifat-sifat syarat-syarat yang tersebut, sesungguhnya tak mudah didapat di masa kita ini. Maka oleh karenanya hendaklah ditanfiskan juga hukum orang yang diangkat oleh kekuasaan Islam, walaupun tidak mencukupi syarat-syarat tersebut karena terpaksa. Hanya hendaklah dipilih orang yang sebanyak-banyak sifat tersebut ada padanya. Adab kesopanan hakim. Kedudukan pangkat hakim adalah satu kedudukan yang mulia dan tinggi. Oleh karenanya, hakim hendaklah mempunyai budi pekerti yang sebaik-baiknya. Di antaranya, budi-budi yang baik itu: 1. Hendaklah ia berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui oleh segenap lapisan rakyat di wilayahnya. 2. Hendaklah ia samakan antara orang-orang yang perkara, baik tempatnya atau cara berbicara terhadap mereka, maupun perkataan manis dan tidaknya. Pendek kata, hendaklah disamakan dalam segala cara kehormatan. Persamaan ini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagaimana yang ditashihkan dalam madhab Syafi'i. 3. Hendaklah ia jangan memutuskan sesuatu hukum selama dia dalam keadaan seperti tersebut di bawah ini. A. Sewaktu sedang marah. B. Sedang sangat lapar atau haus. C. Sewaktu sangat susah atau sangat gembira. D. Sewaktu sakit. La yaqdiyanna hakimun bainat naini wa huwa wadban. Janganlah hakim menghukum antara dua orang sewaktu dia sedang marah. Riwayat jamaah ahli hadis. Dengan hadis tersebut, ulama mengambil ukuran bahwa hakim hendaklah jangan memutuskan sesuatu persengketaan apabila terjadi pada dirinya sesuatu yang membimbangkan pikirannya, karena ditakuti akan mengakibatkan kurang keadilan. 4. Dia tidak boleh menerima pemberian dari rakyatnya, terkecuali orang yang memang biasa berhadiah kepadanya sebelum ia menjadi hakim, dan orang itu di waktu itu tidak dalam perkara. Larangan ini untuk menutup pintu sogokan. Sabda Rasulullah SAW, laknatullahi ala roshi wal murtashi fil hukmi. Dikutuk Allah orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan dalam hukumnya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. 5. Apabila telah duduk dua orang yang perkara, hakim berhak menyuruh yang mendakwa untuk menerangkan dakwanya. Sesudah selesai dakwa, hendaklah hakim menyuruh yang terdakwa pula untuk membela dirinya. Tidak boleh menanya yang terdakwa sebelum selesai pendakwaan yang mendakwa, dan tidak juga boleh bagi hakim menyumpah yang terdakwa, melainkan sesudah diminta oleh yang mendakwa apabila ia tidak dapat memajukan saksi. 6. Hakim tidak boleh menunjukkan kepada keduanya akan cara mendakwa dan membela. 7. Surat-surat hakim kepada hakim yang lain di luar wilayahnya, apabila surat itu berisi hukum, hendaklah dipersaksikan kepada dua orang saksi,
sehingga keduanya mengetahui isi surat itu.